Gugurnya Abimanyu. Suasana haru terasa di medan perang Kurusetra. Sore hari itu terasa hening, mendung pekat. Perang berhenti seketika. Keluarga Pandawa telah kehilangan pahlawan muda Abimanyu. Mendengar anaknya yang telah gugur dalam perang, Arjuna segera turun dari kereta, berjalan menyibak ribuan tentara yang terdiam. Tatapan matanya menatap tajam penuh sedih yang mendalam. Tak ada air mata, diam menyimpan 1000 makna. Dilihatnya dari kejauhan tampak bendera setengah tiang dikibarkan persis di depan kemah pasukan Pandawa, tepat jenazah anaknya dibaringkan. Langkahnya sedikit terburu-buru tapi tetap tertahan, tenang penuh wibawa. Arjuna sangat mengerti psikologi perang seorang ksatria yang menjadi panutan ribuan tentaranya. Ditahan nafasnya dalam-dalam saat matanya tertuju ke tubuh anaknya yang remuk diterjang banyak senjata. Arjuna bersandar di tiang tengah tenda di samping tempat jasad anaknya. Disibaknya kain penutup mengusap satu persatu luka di tubuh anaknya yang bercampur debu. Ia berbisik ke telinga anaknya, "Darahmu telah membasahi bumi Batara. Dharma dan karyamu telah tuntas terbayar. Damailah dalam kenangan sejati." Didekapnya erat-erat mayat Abimanyu di samping istrinya yang menangis. Subatra telah kehilangan putra yang dicintainya pada hari ke-13 Perang Bharatayuda. Mayat Abimanyu direbahkan di atas permadani putih yang terletak di tengah-tengah ruangan. Tubuhnya dibersihkan dari anak panah dan debu hingga bersih. Mayat itu segera ditutup kembali dengan kain sutra ibunya. Sambil menahan amarah, Arjuna berkata ke Yudhistira kakaknya, "Bagaimana semua ini bisa terjadi? Ceritakanlah kejadian yang sesungguhnya, Kakanda." Kemudian Yudhistira menarik tangan Arjuna dan meminta untuk tenang. Dia menceritakan sasmita dari Begawan Waisa. "Semua ini salahku, Arjuna. Aku yang telah memerintahkan Abimanyu masuk dalam formasi kembang teratai Durna." Arjuna kaget setelah mendengar cerita itu. Dia sudah menduga tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari jebakan maut kembang teratai itu. Krishna segera menenangkan Arjuna dan berkata, "Arjuna, jangan biarkan hatimu larut dalam amarah dan duka. Ingatlah, dalam dirimu telah mengalir darah ksatria yang utama. Kematian adalah teman bagi kita yang telah bertekad hidup menyandang senjata. Yang kedua, tenangkan hatimu. Sangatlah penting bagi seorang prajurit pada saatnya akan maju ke dalam perang. Bila emosi yang menggerakkan tubuhmu, maka sulit bagimu sang aku untuk mengendalikan dirimu, bagai kuda liar yang tidak patuh pada tuannya." Arjuna menunduk, sangat menghormati sang guru rohaninya dan mundur kembali menenangkan dirinya. Kemudian Yudhistira melanjutkan ceritanya. "Pada hari itu, saya merasa ada yang aneh dalam dirimu, Arjuna. Kenapa tiba-tiba kamu melaju
kereta mengarah ke selatan, terlepas dari kesatuan inti, hingga Abimanyu merapat bersamaku dalam barisan pusat. Di tengah-tengah gempuran awal itu, kamu terpancing menjauh dari pasukan inti hingga terlepas sangat jauh sampai tak terdengar suara trompet Pancaya dan kamu terlihat lagi. Arjuna menerawang jauh, mulutnya terkunci. Kemudian dia berbicara kepada kakaknya, "Aku telah tertipu. Aku telah meninggalkan pasukan inti. Hatiku dikacaukan oleh tantangan-tantangan pasukan selatan yang menyakitkan hati. Sumpah Saptataka lawan membangkitkan amarahku. Ku kejar suara-suara itu membuatku menjauh ke ujung selatan. Aku menerjang ke sana kemari berputar-putar tiada guna. Guru Krishna telah menasehatku berkali-kali untuk kembali ke formasi inti, tapi aku tidak mematuhinya." Sambil tertunduk haru ia berkata, "Itulah kebodohanku." Yudhistira melanjutkan ceritanya. "Sekejap pasukan Kurawa menyongsongku berputar-putar dengan formasi aneh yang dipimpin langsung Guru Dorna. Aku teringat ini adalah formasi kembang teratai yang sulit dihadang. Segera aku teringat Abimanyu karena dia satu-satunya pemuda yang keahliannya sepadan dengan kamu. Tidak ada pilihan lain hingga aku memutuskan untuk memerintahkan Abimanyu masuk di garis depan menerobos formasi lawan. Dia menjawabku, 'Tuanku, aku siap melakukan itu.' Ia segera memacu keretanya yang dikemudikan oleh Sumitra dengan sangat terampil. Dia berhasil memecahkan formasi Durna hingga terbelah. Pasukan Kurawa seketika mundur. Tapi Abimanyu telah masuk sedikit lebih dalam hingga Jayajatra tahu kesempatan yang tepat untuk menerjang. Dia bersama pasukannya segera maju menutup formasi yang terbelah itu. Abimanyu terperangkap dalam formasi seorang diri. Bima maju menggempur Jayajatra tapi terbendung dengan kuat. Aku juga telah memerintahkan pasukan inti timur untuk membuka formasi sekuat tenaga, tapi gagal. Abimanyu telah masuk lebih dalam ke pusaran yang mengerikan. Bima pun menyaut kata-kata Yudhistira, Jayajatra dari negeri Sindu adalah biang dari kematian Abimanyu. Abimanyu masuk dalam formasi kembang teratai jebakan Guru Durna seorang diri. Abimanyu maju terus menghadang lawan menuju Durna sebagai pusat formasi Kurawa. Duryudana sulit diterjang karena dilindungi oleh Guru Durna. Pasukan Kurawa terus menembakkan tombak dan anak panah ke arah Abimanyu. Kereta Abimanyu meliuk-liuk hingga menghindari maut dengan tangkas yang dikemudikan Sumitra. Kerusakan di mana-mana di pihak Kurawa. Durna heran dengan keahlian perang Abimanyu, seorang diri mampu menerobos jebakan. Dia berkata kepada Kripta, "Adakah yang bisa menandingi kehebatan Abimanyu? Sungguh jantan putra Arjuna ini." Mendengar kata-kata Durna, Duryudana menjadi sangat tersinggung. "Bisakah guru diam? Atau bisakah sekali-kali guru berucap tentang kami, tentang ketangkasan Karna atau pahlawan Kurawa lainnya?" Adik sang raja, Dursasana,
malu dengan kepiawaian Abimanyu. Dia berteriak, "Hai Abimanyu, engkau pasti mampus di tanganku." Ditembakkannya peluru-peluru batu panas ke arah Abimanyu, melesat membentur dinding-dinding benteng. Menyambar kereta Dursasana roboh dari kereta, terselamatkanlah nyawa. Laksamana sang putra Raja Kurawa tidak terdiam melihat banyaknya pasukan roboh. Dia memacu kudanya melesat menghantam sektor kiri kereta Abimanyu. Sasmita dengan tangkas segera membalikkan kereta menghadang anak muda Kurawa itu. Abimanyu menyambar busur dan anak panah melesat menembus kepala Laksamana, jatuh terpelanting dari kuda, tewas seketika. Yudhistira melanjutkan kembali kisah perang Mahabharata yang diterima lewat Sasmita dari Begawan biasa. Duryudana melihat kejadian itu sangat marah, katanya, "Hai Abimanyu keparat, segera kukirim kau ke neraka." Kemudian dia memerintahkan seluruh pahlawan Kurawa, antara lain Durna, Kripta, Karna, Aswatthama, Birhattala, Kriptawarna untuk menyergap Abimanyu. Durna memerintahkan Karna untuk membidik Sasmita. Secepat kilat panah Karna melesat menghujam dada pengemudi itu roboh, terdengar dari kereta. Tali gengkang kuda terlepas menjadi liar tak terkendali. Abimanyu menyambar tali mengendalikan keadaan berputar-putar. Anak panah Karna kembali menembus leher keempat kuda itu, jatuh bergelimpangan, menyeret keretanya ke tanah yang berbatu-batu hancur berkeping-keping. Abimanyu segera melompat menyongsong amuk massa yang menuju dirinya. Bagi orang kalap, pasukan Kurawa berteriak-teriak menyerbu Abimanyu dari segala arah. Ia roboh, tubuh jadi tombaki sejadi-jadinya. Tak puas dengan semuanya itu, mayatnya diinjak-injak anak Kurawa. Arjuna terhenyak mendengar semua kejadian dan kematian tragis anaknya. Dia berkata dengan suara keras, "Besok sebelum matahari terbenam, akan kubunuh Jayajatra karena dia telah menyebabkan kematian anakku." Apabila kedua guru Durna dan Kripta menghalang-halanginya, aku akan membunuh mereka. Dan seketika itu juga meledaklah Gandawyanya yang disusul terompet kerang Pancajaya Krishna membahana. Bima menyaut dengan suara keras, "Dengan ini kita menyambut kematian semua anak Distarastra." Tira kemah segera ditutup rapat-rapat. Tanda malam telah larut. Besok mereka semua bersepakat untuk memenuhi sumpah Arjuna yang telah sampai di alam para dewata. Terima kasih.